Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, sambil menunggu ada kesalahan teknis. Nah, sabarlah ya Pak ya. Orang sabar itu masuk surga. Ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Pak Ibu, pembahasan kita di kitab Minhajul Qasidin Syarah Mukhtasar Ihya Ulumuddin Ibnu Qudamah, tulisan Imam Al-Ghazali yang diringkas oleh Ibnu Qudamah. Dia menjelaskan pembahasan ini tentang sesuatu yang ini kan Pak, sesuatu yang apa namanya itu? Alhamdulillah. Sesuatu yang apa? Membinasakan. Masih terakhir ini insyaallah. Apa sesuatu yang membinasakan? Sesuatu yang membinasakan itu yang terakhir sifatnya adalah sombong. Apa namanya Pak? Sombong. Ini insyaallah kita akan bahas tentang sombong. Ya. Alhamdulillah ahlinya datang, kali pegang langsung jadi. Ini lama pula dia. Tentang apa Pak pembahasannya? Sombong. Sombong dan ujub. Agak beda dikit, dia beradik kakak nih. Kalau ujub itu bangga terhadap diri sendiri, tapi nggak keluar ke orang lain. Bangga aja, merasa bahwa diri lebih baik, lebih ini. Tapi kalau sombong itu dia keluar ke orang lain, merasa diri lebih baik. Ini kakaknya nih. Kakak dari durhaka itu adanya sombong. Jadi membanggakan diri kepada orang lain. Itu namanya sombong. Tapi kalau diri sendiri dulu namanya ujub. Namanya ujub. Terus biasanya sombong itu mulai dari mana dulu Pak? Dari ujub dulu. Ujub dulu baru nanti lama-lama sombong gitu. Terus apa namanya? Dan ini harus dihindari. Sebab Allah tidak suka sama orang yang sombong. Sebab manusia ini apa sih yang mau disombongkan? Dia ini manusia yang lemah. Betul nggak lemah Pak? Katanya apa tuh namanya? Ada yang mengatakan kuat, manusia ini kuat. Apa namanya? Otot apa? Otot, kawat, tulang, besi, urat, baja. Gitu ya. Pasti gigit sama nyamuk Aedes, nyamuk apa namanya itu? Demam berdarah. Nyamuk berdemam berdarah. Aedes aegypti namanya Pak ya. Ya. Yang gigit itu biasanya nyamuk jantan atau nyamuk betina Pak? Betina dia lagi hamil, dia butuh darah untuk kekuatan badan. Digigitnya yang otot kuat katanya tadi itu Pak langsung keleper. Katanya kuat, padahal nyamuk yang kecil itu Pak gigitnya sekali gigit aja langsung dia tepar. Apa sih yang mau disombongkan oleh manusia? Makanya itu Allah mengatakan, kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 140. Nah, apa kata Allah? Sa'usrifu an ayatiya alladzi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Nanti kami binasakan, sausrif, kami hilangkan. Siapa itu?
orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan tanda-tanda kekuasaan Allah tanpa alasan yang benar gitu ya. Pokoknya Pak, orang yang sombong ini habislah di muka bumi ini, nanti Allah akan habiskan Pak. Biasanya kan orang yang buat sombong itu kan jabatan. Jabatan itu kekal atau habis nanti masa jabatannya? Habis. Kadang masa jabatannya sudah habis, kasusnya belum habis. Nah itu masalah itu jadi itu Pak ya. Masa jabatan sudah habis, kasus belum habis, jalan terus. Ini jadi masalah. Iya kan Pak ya? Terus innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka sama orang yang sombong. Sebab dia memang lemah. Orang lemah menyombongkan diri enggak pantas. Yang pantas itu adalah yang kuat, yang maha kuat, yang tidak ada kekuatan di atasnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah aja tidak sombong, masa dia sombong? Karena Allah nggak sombong Pak ya. Biasanya kalau dalam Al-Quran selalu Allah mengatakan kami. Kata kami itu artinya apa Pak? Kan kata tawadu itu. Kenapa kok walaupun ada Allah mengatakan saya. Orang yang ciri-ciri orang yang sombong tuh karena saya nih. Kalau enggak karena saya nggak ada tuh. Tapi Allah selalu mengatakan dalam Quran, sering mengatakan dalam Quran apa Pak? Kami. Kalau kami kan rata-rata nggak sombong kan itu. Ada merendah, tawadu. Allah mengajarkan itu kepada kita. Padahal Allah segala-galanya. Gaya orang sombong kayak gini nih Pak. Kecil orang semata dia besar mau diinjak aja kan. Pandai-pandai aja saya mencari gambar. Nabi bersabda, apa kata Nabi Pak? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang dalam dirinya ada sifat sombong. Ternyata Pak, sombong itu adanya di mana? Penyakitnya di mana Pak? Penyakit hati. Tapi akan berpengaruh kepada perbuatan badan, pengaruh kepada omongan. Kalau ngomongan, kayak omongan. Kalau terus gaya mata, gaya tangan, itu nanti dia berpengaruh. Karena kan apa yang ada di hati itu akan mempengaruhi seluruh anggota badan. Dia akan pengaruh kepada wajah, kepada gerakan tubuh, kepada segala macam akan pengaruh tuh. Tapi sebenarnya sombong itu penyakitnya di mana Pak? Ya hati sebenarnya. Jadi kalau di hati penyakitnya Pak, nggak harus orang yang badannya besar yang sombong, badan yang kecil pun bisa sombong. Terbayang nggak sama Pak sama badan yang kecil sombong? Nggak terbayang kan? Udahlah jangan dibayang-bayangkan. Terus tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Terus Nabi mengatakan begini, kata Nabi, neraka itu berkata, neraka kan orang yang sombong itu akan di atas kesombongan itu, tapi sombongnya neraka memang Allah izinkan. Apa kata neraka? Aku diistimewakan sama Allah, kata neraka. Karena di tempatku, di penghuniku adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang sombong itu, gitu kan? Kayak masuk surga kan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang orang-orang yang dizolimi, gitu kan? Tapi kalau neraka kan terbalik, orang yang menindas, orang yang menzalimi, orang yang mengaku besar, akhirnya Pak dibakar sama api neraka. Pak, mau dikatakan gini, mana yang lebih mulia Pak? Pembantu atau tuan rumah? Menurut kita aja nih. Kalau menurut kajian ini Pak, kalau menurut orang biasa mungkin lebih mulia tuan rumah daripada pembantu. Tapi menurut kajian kita ini Pak, dibalik. Bisa jadi pembantu lebih mulia daripada tuan rumah, majikan. Apa sebab? Karena yang biasa suka marah majikan atau pembantu? Yang suka marah pembantu. Oh iya Allah, serius Pak. Lain pula cerita orang di sini. Yang suka marah-marah siapa biasanya? Majikan itu Pak istilahnya itu belum buka matanya, mulutnya udah ngomong. Belum buka matanya lagi, masih bangun pagi. Mbak,
itu air udah dipanasin belum? Hah? Jendela udah dibuka belum? Jendela biar masuk itu udara. Hah? Mata belum terbuka, mulut sudah. Habis itu pas mau tidur, matanya sudah tertidur, mulutnya masih ngomong juga lagi. Ya Allah ya Rabbi. Mbak, itu sambal-sambal yang ada dalam bawah apa? Di mana? Dihangatin dulu, jangan nanti basi pula. Mubazir. Mbak ini nggak jelas sama dia. Tiap hari udah diingatin. Oh gitu. Kira-kira mbaknya dapat pahala nggak? Pahala lah. Setiap dari sholat majikannya, sedekah majikannya, ngalir pahalanya sama pembantu. Ngalir pahala sama pembantu. Makanya Abu Hurairah itu Pak, ada dalam sebuah hadis ketika Nabi mengatakan pahalanya sepahalanya budak itu lebih mulia daripada dua kali lipat daripada pahalanya majikan. Budak loh Pak. Kalau aku lebih memilih, ketika mendengar itu Abu Hurairah mengatakan nih, kalau aku boleh memilih, kalau bukan karena sholat, kalau bukan karena boleh gampang haji atau pergi haji, aku lebih memilih jadi jadi budak. Karena pahala budak itu 2 kali. Apa sebab Pak? Yang pertama, dia berbuat baik kepada tuannya. Yang kedua, karena itu berbuat baiknya itu adalah perintah Allah. Dapat pahala berapa Pak? 2. Tapi kalau tuan berbuat baik kepada Allah, baik dia kepada Allah, pahalanya cuma berapa Pak? 1. Apa sebab? Dia baik sama Allah. Tapi kalau pembantu, baiknya jadi berapa Pak? Budak 2. Pertama baik kepada majikan, yang kedua baik sama, pahalanya berapa? 2. Kalau aku lebih memilih, kata Abu Hurairah, aku ingin lebih memilih jadi budak dibandingkan jadi tuan. Tapi karena enggak bebas ibadah, ya pilihlah jadi tuan gitu. Tapi kalau seandainya dibebaskan ibadah nih, aku lebih milih jadi pembantu. Bapak memilih yang mana? Jadi pembantu atau jadi tuan? Ya kan? Memilih jadi tuan pembantu. Bapak yang enak ya terus pilih. Ya nggak apa-apa. Pak kalau jadi tuan pilih nggak apa-apa. Jadi coba Pak, sebenarnya Pak jadi pembantu atau jadi tuan atau jadi anak buah atau jadi bos itu sebenarnya takdir aja Pak enggak? Coba kalau dibalik, bapak jadi pembantunya jadi tuannya, kira-kira gimana? Kan dibuat balik sama Allah. Kan kita nggak minta dilahirkan oleh orang tua yang mana. Coba kalau bapak dilahirkan dari orang tua presiden, macam mana? Itu jadi tuan bapak kan? Tapi bapak pernah minta lahir nggak? Dilahirkan oleh orang tua petani, ada nggak? Orang yang melarat ada nggak? Nggak akan pernah dilahirkan. Berarti sebenarnya jadi pembantu atau jadi tuan itu adalah takdir dari Allah. Kalau ya takdir dari Allah, coba balik sekarang. Kalau Allah mentakdirkan bapak jadi pembantu jadi tuan. Gimana rasanya? Kan nggak terbayangkan kan? Diterima kan jadinya. Sekarang aja Ustaz kami udah jadi pembantu semua nih Ustaz nih. Walaupun tidak bukan pembantu rumah tangga, membantu menteri macam membantu presiden bagus juga namanya pembantu tapi gajinya gede. Nah malahan pembantu presiden itu lebih songong-songong lagi daripada presidennya. Ada juga begitu. Pembantu lurah aja Pak lebih songong daripada lurah ya. Itu banyak saya ketemukan begitu. Nah lanjut Pak ya. Jadi nanti biar orang yang sombong tadi itu Pak merasa bahwa tidak ada yang lebih sombong daripada neraka itu menyombongkan diri terhadap orang yang sombong. Karena sedekah kan kata Nabi, at-takabbur alal mutakabbirin sedekah kata Nabi. Sombong kepada orang sombong sedekah. Sebabnya apa itu Pak? Penyebabnya apa? Biar dia tahu bagaimana rasa disombongkan, tapi dengan niat bukan untuk menyombongkan dalam hati, menyombongkan diri kita terhadap dia, tapi untuk ngasih pelajaran bahwa tidak enak disombongkan. Tapi Bapak tahu kan orang sombong itu tidak suka berteman sama orang sombong juga. Kenapa Pak? Takut kalah sombongnya. Jadi kalau ada orang yang suka membanggakan diri, suka nggak dia berteman sama orang yang suka membanggakan diri lagi? Nggak suka. Apa sebab? Saingan dia. Dia sukanya berteman sama orang yang lemah. Orang sombong itu suka teman sama orang lemah.
Dah gitu Pak ya. Jadi dia nggak mau dapat saingan tuh orang sombong. Dah lanjut. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, orang yang lalim tentunya zalim, lagi sombong akan dikumpulkan di hari kiamat dalam rupa apa kata Nabi Pak? Rupa semut. Kemudian orang-orang nanti disuruh ngapain Pak? Nginjak-nginjaknya karena kehinaan karena kehinaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hinakan. Biasanya mereka yang merasa tinggi besok diapain sama Allah? Dihinakan. Nah, di hadis Adinai itu siapa yang tawadu, nah kan lawan sombong apa Pak? Tawadu. Siapa yang tawadu, rafa'ahullah, Allah angkat derajatnya. Jadi Pak kalau ngelihat orang sombong di mata Bapak, di mata nih maaf, di mata Bapak, kalau ada orang yang sombong di mata Bapak dia naik derajatnya atau mulia derajatnya atau Bapak merasa bahwa ini orang hina nih. Bapak paham nggak pertanyaannya? Diam. Bapak kalau melihat nih ngomong sama orang itu dia membanggakan diri segala macam, langsung yang ada di kepala Bapak apa? Dia terhormat atau terhina? Terhina. Tapi kalau orang yang biasa merendahkan diri, dia biasa jaganya. Di mata Bapak orangnya gimana rasanya? Terhormat Pak, mulia Pak. Itu manusiawinya begitu Pak. Kalau ada orang yang merasa, makanya ada pepatah itu mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya, karena kosong lah maka dia Tapi kalau dia berisi seperti ilmu padi, makin berisi dia takut kalau dia salah. Tapi kalau itulah kira-kira. Tapi Bapak nanti akan protes sama saya. Ustadz, dari tadi yang ngomong itu Ustadz, kami nggak ngomong-ngomong, kan jadi masalah jadinya itu. Saya kan ngomong kan lagi ceramah, kalau nggak ceramah cuman sombong juga jadinya. Yang ngomong Ustadz dari tadi, udah habis 10 menit Ustadz ngomong, kami diam aja dari tadi Pak ya. Ya, tapi gimana lagi? Ini bukan sombong ya Pak, ini ngajarin. Bapak tuh bukan, Bapak tuh lagi tugas. Kalau nggak lagi tugas saya diam aja. Lanjut Pak ya. Manjarra, ini hadisnya kan. Tentang hadis sombong. Siapa yang memanjangkan Bapak celana pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Jadi kalau sombong Allah nggak mau melihatnya. Gara-gara apa Pak? Memanjangkan celana. Karena orang dulu tuh bentuk mereka bisa menyombongkan diri itu dengan pakaian. Dulu kan harga apa Pak? Harga kain itu mahal. Jadi kalau dipanjang-panjangkan seolah-olah dia adalah orang yang kaya dan menyombongkan diri dari apa Pak? Ternyata menyombongkan diri itu bukan hanya bisa dari mulut tapi juga dari penampilan, pakaian. Terus Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya salah satu bagian bajuku." Jadi Abu Bakar itu kan punya apa Pak? Punya celana. Celana lah gitu ya celananya. Cuman kan celana orang dulu kan enggak sehebat celana kita nih. Tapi kalau celana Abu Bakar tuh kalau enggak dilipat kayak kain sarung lah ya. Kalau enggak dilipat kuat-kuat nanti dia melorot gitulah. Sesungguhnya bagian dari pakaianku atau bajuku terjulur ketika bila aku memegangnya, agak dipegang dikit Pak ya, kayak celana apa tuh, celana gitu lah ya, atau baju gimana gitu. Kalau nggak dipegangin itu akan terjulur ke bawah. Maka Nabi menjawab, engkau bukan pelaku kesombongan. Jadi Pak, kalau ada orang yang celananya terjulur, lihat dulu dia sengaja menjulurkan atau memang karetnya sudah longgar. Kalau karet sudah longgar berarti dia bukan orang sombong. Jadi masalahnya di sana itu bukan masalah pakaian intinya. Jadi dikembalikan lagi, memang pakaian bisa menjadi penyebab orang sombong, tapi bukan masalah pakaian intinya. Yang intinya apa Pak? Masalah hati. Masalah hati, ilatnya Pak, hati sombongnya itu sebenarnya, bukan Pak pakaian. Nah, ini banyak hadis ini yang sangat dipertentangkan orang ya. Nah, makanya nanti Pak, kan ada sahabat lagi mengatakan, ya Rasulullah, aku ini suka pakaian bagus, baju bagus, pakaian suka aku ya Rasulullah. Terus apa kata Nabi SAW? Innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat, gitulah. Sesungguhnya Allah itu baik dan suka kepada kebaikan. Maksudnya Allah itu cantik, suka kepada kecantikan. Itu bukan termasuk sombong. Innallaha jamil yuhibbul jamal gitu. Sesungguhnya Allah itu cantik, suka keindahan. Jadi kalau kita pakaian baju bagus, memang baju itu bisa penyebab orang jadi
sombong. Tapi kalau niatnya, hatinya bukan untuk menyombongkan diri, pakaian baju bagus itu bagus, nggak apa-apa. Ya tapi sekedarnya lah ya, sewajarnya, ya kan. Kalau seandainya bisa menutup baju dengan harga 100.000, ya untuk apa beli yang 100 juta, 100 juta itu mana pula. Ibu, misalnya ibu-ibu ya, ibu bapak-bapak tahu nggak, bisa membedakan nggak antara tas KW dengan tas asli? Ibu-ibu tuh, itu ada ilmunya tuh. Cara bedakannya kalau turun hujan, kalau gerimis datang, kalau seandainya tasnya itu KW, biasanya langsung cepat tuh ke atas, hujan hari. Tapi kalau tasnya asli, oh tasnya digepok, biarlah kulit kepalanya kena hujan, asalnya tasnya tidak hujan. Nah, itu asli itu tanda. Jadi itu kalau ibu-ibu kan suka bawa apa tuh, tas-tas branded segala macam kan. Itu cara bedanya gitu Pak. Salah gitu Pak. Lanjut ya Pak ya. Ya. Apa lagi? Dosa karena syahwat, kata Imam Ghazali, dosa karena syahwat, Adam dosa karena keinginan, karena syahwatnya diampuni Allah. Tapi dosa karena kesombongan, khawatirlah laknat Allah. Apa sebab? Iblis dilaknat sama Allah gara-gara sombong. Jadi Pak, dosa karena keinginan syahwat kita itu masih mungkin Allah menerima taubatnya. Tapi kalau dosa karena sombong, nggak ada obatnya. Jadi ternyata Pak, dosa, walaupun dosa dengan syahwat itu salah juga, tapi lebih salah dosa apa Pak? Sombong. Ternyata dosa sombong itu lebih tinggi daripada dosa syahwat. Karena si syahwat itu yang syahwat itu anak-anaknya, sombong itu rajanya, raja dari segala dosa kesombongan itu. Gitu. Nanti penyebabnya banyak nih Pak. Sombong itu apa itu ya? Bisa jadi dia nanti akan menghinakan orang mukmin, orang semua lain. Coba lihat nih. Jadi bahaya loh sombong. Hakikat sombong Pak. Sombong sebenarnya akhlak batin, maksudnya apa tuh? Hati sebenarnya. Kemudian akan terlihat dari anggota badan. Anggota badan kelihatan dari gaya mulut. Kalau ngomongnya gimana Pak? Diberat-beratkan gitu. Assalamualaikum. Gimana ya cara ngomong? Diberat-beratkan, terus pakai istilah-istilah yang memusingkan. Apa kata Nabi? La'anallahu mutakallilun, kata Nabi. Allah melaknat orang yang memberat-beratkan. Ngomong kepada orang biasa, tapi orang lain tidak paham dengan omongan dia. Dia senang betul tuh, biar dianggap dia sebagai orang yang jenius, hebat. Wih, ngomongnya pakai istilah keren kata orang. Orang ditanya paham nggak Pak? Nggak tahu satupun apa omongan dia. Diberat-beratkan ngomong tuh Pak. Baik suara yang diberat-beratkan maupun istilah. Kan orang sekarang kayak gitu banyak gayanya Pak. Biar orang tertipu dirubah-rubah istilah. Kan orang sekarang merubah-rubah istilah. Banyak nggak rubah-rubah istilah Pak? Hanya gaya, cuma merubah-rubah istilah biar berubah kop surat tuh dapat keluar anggaran. Kayak gitu ya. Banyak tuh gaya, cuma merubah-rubah aja. Sebenarnya intinya itu aja, muter-muter situ aja. Tapi gaya merubah-rubah, merubah istilah banyak. Sakit kepala gitu. Tak apa gunanya istilah itu dirubah-rubah. Kayak gitu-gitu aja lah. Ya, dan terserah lafaz. Jangan kasih contoh. Kalau kasih contoh nanti ada yang tersinggung. Nah, ia menilai dirinya di atas orang lain. Itu hakikat sombong. Dia merasa dianya lebih sempurna. Padahal kesempurnaan itu adalah milik Allah. Dan Allah menilai kesempurnaan orang itu dari takwanya. Takwa bisa dinilai atau enggak Pak? Enggak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia enggak bisa dinilai dari harta, enggak bisa dinilai dari jabatan, pangkat, enggak bisa dinilai dari situ. Seperti saya katakan tadi, majikan belum tentu lebih mulia daripada pembantu. Bisa jadi pembantu yang meraup untung besar, karena majikan selalu marah-marah bawahnya. Lanjut, sifat sombong ini jarang terpisah dari orang berilmu. Ini orang berilmu loh Pak. Bisa sombong juga.
Bisa juga karena orang ahli, bisa juga. Jadi Pak, biasanya ketinggian itulah yang membuat orang sombong kalau tidak dibarengi dengan iman. Hati-hati, kalau dapat sesuatu bisa jadi sombong. Oh, Pak Iman ada Pak ya? Pakailah itu. Ada selalu Pak Iman di samping Bapak, insya Allah sombong hilang. Ahli zuhud juga bisa jadi sombong, hati-hati. Mereka menganggap diri mereka dengan orang lain bodoh dan rendah. Mereka lebih tinggi. Lanjut, agak sombong nih Pak. Sombong itu menjadi penghalang masuk karena sifat ini menghalangi orang ini Pak, menghalangi orang beriman, menghalangi akhlak orang-orang beriman. Jadi orang beriman tuh akhlaknya enggak sombong. Pemilihnya tidak akan mampu mencintai orang-orang enggak bisa cinta dia sama orang beriman. Apa sebab? Karena dia sombong. Mau cinta sama siapa? Ya kan? Karena dia sombong. Tidak mampu membuang dengki dalam dirinya, hasad, marah, dan tidak bisa menerima nasihat. Itu penyebabnya dari sombong itu. Jadi banyak, sombong itu menghalangi segala kebaikan, segala-galanya. Jadi kalau segala-galanya berarti sombong itu puncak dari kesalahan diri. Di samping syirik, iri, dengki. Kemarin dari pelajari Pak ya, sombong ini juga termasuk di situ. Di antara bentuk kesombongan apa Pak? Menghalangi orang yang sombong itu Pak, dia nggak mau menuntut ilmu. Apa sebab? Merasa dia lebih pintar, gitu kan? Merasa diri, merasa lebih benar, nggak mau menerima kebenaran dan tidak mau tunduk kepada kebenaran. Apa sebab? Karena dia merasa dirinya lebih benar. Jadi segala keburukan, segala kebaikan dihindari. Sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa? Menolak kebaikan, kebenaran, meremehkan manusia. Dua ciri-cirinya sombong itu. Pertama apa Pak? Menolak kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, misalnya gini, ibu-ibu nih gini nih, sama suaminya bilang begini, Mas, kamu nih ngaji lah Mas. Apa kata suaminya? Kata suaminya gini, suaminya sombong juga. Apa kata suami? Awalnya istrinya kepengen nyombongkan diri, Mas, saya ini Mas, alhamdulillah ya Mas ya, tiap minggu itu ngaji, ada majelis taklim ibu. Kamu ngaji lah Mas. Kata siapa? Kata suaminya. Suaminya sombong juga. Kata suaminya, istrinya. Sekarang suaminya sombong juga. Apa kata suaminya? Saya ngaji juga loh. Paling kurang setiap Jumat. Itu kan ada apa namanya? Jumatan. Tapi kami tidak pernah bilang Jumatan itu majelis taklim bapak-bapak. Sama aja berarti kan? Sama aja berarti. Apa kata suaminya membalas? Kata suaminya, kamu ngaji itu, kadang kamu ngaji itu seperti minum obat 3 kali sehari, tapi nggak ada yang berubah dari sedikit pun. Sama aja sombong. Awalnya rencananya istri kepengen menyombongkan diri. Udahlah, kita itu tidak penting baik di mata orang. Yang penting baik kita di mata Allah. Itu inti darinya itu sebenarnya. Kebanyakan orang sombong itu Pak ingin dipandang baik oleh orang lain, oleh manusia. Itu enggak penting. Yang penting itu apa? Dipandang baik oleh Allah. Makanya kita itu selalu berbuat baik, selalu berbuat jujur walaupun itu pahit. Apa sebab? Karena kejujuran itu Allah suka. Untuk apa kita Untuk apa kita bohong untuk membuat orang suka? Allah itu tidak suka kepada kebohongan. Gaya sombongnya kayak gitu Pak. Orang sombong itu gitu, lebih menginginkan pandangan orang dibandingkan pandangan Allah. Padahal Allah tahu siapa dia. Tahu nggak Allah Pak siapa dia Pak? Tahu betul Allah mah. Kita ini bisa berhadapan-hadapan gara-gara apa Pak? Gara-gara aib kita ditutup. Coba kalau seandainya setiap kesalahan kita kemudian dikasih benjol satu di sini, salam benjol satu. Kira-kira wajah Bapak berbentuk nggak? Setiap salah benjol satu, salah benjol nggak? Pas besok, Bapak siapa ya? Saya si Anu. Kok nggak kenal saya? Benjol Bapak terlalu banyak, udah gembung aja begini. Tapi karena Allah menutup aib kita, akhirnya kita masih bisa
Rada pon. Jadi Pak, orang itu memuliakan kita gara-gara apa? Aib kita ditutupin. Coba kalau aib kita itu dikasih bau, setiap kali aib bau, setiap kali aib bau. Mau nggak kira-kira istri bapak mendekat sama bapak? Apalah bang nih bau betul, busuk sana lah bang. Tapi karena Allah tidak kasih langsung hukumannya, orang masih mau dekat sama kita. Itu nggak Pak? Pelaku sombong itu mungkin sudah tahu sebenarnya dirinya itu tahu nggak orang sombong itu dia sombong Pak? Tahu. Siapa bilang nggak tahu? Tahu. Tapi hatinya tidak mau diajak kepada kebenaran. Tertutup. Bapak capek ya dengan saya? Pak paham gak nih? Para ulama aja al-ibadah ini ada 3 derajat modal sombong. Pertama Pak, yang terbaik nih, yang lebih bagus sebenarnya. Sombong itu sebenarnya ada di dalam hati. Tapi pandai dia apa Pak? Menutup maksudnya menahan sombongnya itu, ditahannya sombong tadi. Dia tetap berusaha tawadhu dalam hatinya. Walaupun sebenarnya dia ada benih-benih kesombongan. Orang ini yang terbaik nih, ahli ibadah ini yang terbaik. Orang yang begini nih, walaupun ada apa? Ingin mengembangkan diri itu ada nggak dalam diri Pak? Siapapun pasti kepengen diperhitung. Ada nggak Pak? Ada, pasti ada. Dalam diri manusia ada itu. Ada. Siapa bilang tidak ada? Ada. Tapi orang yang baik itu diapain Pak? Diredam ya. Ketika dia mau sombong dia ingat hikahi apa Pak? Kita ini ciptaan dari apa sebenarnya Pak? Dari tanah yang hina, ya kan? Nanti akan kembali kepada tanah. Dari busuk kemudian kembali kepada busuk. Ada yang mengatakan Pak, kita ini sebenarnya tong sampah yang jalan ini. Tong sampah yang jalan, coba setiap dari apa yang ada di badan kita ini busuk semua nih. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf nih misalnya tai ya. Di mata ada tai mata, di hidung ada tai hidung, di gigi ada tai gigi, di telinga tai telinga namanya Pak. Iya tai telinga namanya. Terserahlah Bapak. Terserahlah. Di dalam perut itu paling banyak Pak. Aja isinya dalamnya. Ya kan? Di pusar ada pusar atau tai pusar. Jangan di tubuh kita ini semuanya Pak. Tubuh kita ini Pak. Itu kan kalau dia berkeringat jadi apa Pak? Jadi daki Pak ya. Daki itu busuk Pak. Busuk Pak. Kalau nggak dimandikan, Pak. Kalau apa ya? Kalau kembang nggak dimandikan wangi Pak. Manusia kalau nggak dimandikan wanginya bau Pak. Bau Pak. Kembang kalau bangun tidur pagi-pagi ini Pak cium-cium kembang Pak wangi Pak. Bapak kalau bangun tidur dicium-cium gimana? Ngiler dan jelek betul Pak kalau orang walaupun dia pakai jas rapi segala macam, pas ketika tidur Pak jelek ya kan? Misalnya Bapak lihat tuh kalau orang misalnya para pejabat-pejabat tuh naik pesawat kan dia biasanya pakai kacamata hitam tuh. Tujuannya kacamata hitam tujuannya apa Pak? Biar nggak kelihatan bahwa dia sedang tidur. Tapi ketahuan juga pas dia tidur. Apa sebab? Mangap. Dia lupa bawa kacamata mulut. Harusnya bawa kacamata mulut juga biar nggak ketahuan. Jadi orang itu apa bagusnya? Ada Pak. Serius Pak. Gagah-gagah misalnya gagah-gagah kan. Gagah-gagah. Habis itu Bapak dibuatnya hilang ingatan sama Allah. Kira-kira gimana? Jadi gagah lagi nggak? Ada gagah lagi. Hilang ingatan. Kamu siapa ya? Dia sama istrinya kan. Kamu siapa ya? Jadi langsung padahal cuma sedikit aja diituin sama Allah. Jadi langsung jatuh di bawah manusia. Jadi apa sih harus dibanggakan? Nggak ada. Sombong sebenarnya. Terus yang kedua Pak, yang lumayan tapi ini lebih agak jelek nih. Sombong terlihat dari perbuatan. Contohnya seorang ulama memalingkan wajah dari manusia. Ini berarti tidak bisa menahan sombongnya. Ketika ada Ramadan merasa bahwa dia lebih baik, gitu kan? Atau ahli ibadah memasang wajah cemberut kan? Dia nggak sholat. Nah itu sombong juga. Tapi yang lebih parah apa Pak? Menampakkan kesombongan melewat apa Pak? Kata-kata. Oh itu lebih. Kalau yang nomor 2 itu yang jeleknya perbuatan. Kalau ini sudah sampai ke kata si anu tuh nggak sholat tuh masuk neraka tuh orang kafir tuh ahli bid'ah tuh.
Itu sombong tuh Pak. Bahaya tuh kata-kata gitu. Ya kan? Merasa lebih baik. Pak, kita ini butuh penilaian orang atau butuh dinilai sama Allah? Allah. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu-gitu, Pak, tuh orang nggak orang apa tuh orang kafir tuh segala macam, tuh pendosa segala macam. Itu sebenarnya dia butuh penilaian orang lain kan itu. Nah, penyebab orang sombong itu apa, Pak? Keturunan. Penyebabnya nih, Pak. Pak, orang-orang rata-rata, Pak, kita milih nggak pas ketika dilahirkan? Enggak kan? Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, mau lahir sama siapa aja kan Allah yang tentukan. Terus kalau ada orang yang membanggakan keturunan dia karena dia anak presiden, karena dia anak menteri, karena dia anak siapa, Pak? Anak saudagar segala macam, Pak. Itu kan bukan pilihan. Saya katakan tadi, Pak, kalau dibalik gimana? Apa, Pak? Kalau dibalik, dia yang jadi lahir dari keturunan orang miskin, kemudian pembantunya tadi jadi lahir dari orang kaya, pasti lain ceritanya, ya kan? Terus karena apa lagi, Pak? Karena harta orang itu sombong, Pak. Karena harta orang bisa sombong ya? Bisa. Tapi harta itu dibawa mati atau enggak? Tidak. Ya, kecuali yang sedekahkan, Pak. Harta itu ya gitulah, gitu kan. Bapak misalnya punya apa ya contohnya? Punya rumah real estate. Ketika mati, ada enggak Bapak bawa kasur-kasurnya untuk masuk ke dalam kuburan? Ada enggak? Atau yang suka ngecor jalan atau segala macam, nanti pesan ketika saya mati tolong dicor ya. Ada enggak? Yang suka tuh kan, yang suka ngecor jalan atau ngecor apa, Pak? Ngecor apa tuh namanya itu? Ngecor tol atau segala macam, kan duitnya banyak tuh. Tapi pesan nanti pas ketika mati, apa pesannya, Pak? Nanti kalau saya mati tolong dicor ya. Ada enggak? Enggak ada kan? Ya kan? Kita nih kalau pas mati punya cincin, pas ketika baru mati aja diambil sama anak. Ini enggak cocok sama bapak ini, katanya, Pak dah mati biasa yang pakai gitu ya. Padahal ini cincin itu. Bapak sering dengar cerita apa tuh, pernah dengar cerita apa enggak kaos kaki bolong enggak, Pak? Belum ya? Itu orang kaos kaki bolong itu kan orang kaya, tapi dia pesan kepada anaknya, nak, nanti kalau bapak meninggal dunia, ada di dalam peti itu harta bapak yang sangat berharga, nak. Nanti kalau Pak mati tolong dibawain untuk bapak mati ya, nak. Untuk bapak mati. Habis itu, jadi sekarang jangan buka pas bapak mati aja, buka nanti. Pas ketika mati memang dibuka sama anaknya. Ternyata isinya bapak kaos kaki bolong. Ceritanya kan kaos kaki yang sudah bolong. Akhirnya berdebatlah anaknya di situ. Kalau kita pakaikan kaos kaki bolong ini kelihatan sama orang lain, nanti gimana? Malu kita. Atau kita belikan. Yang lain mengatakan kita belikan aja kaos kaki yang bagus, nanti kita pakaikan. Biasanya yang meninggal ini bukan orang Islam mungkin ya, orang lain itu. Tapi kaos kaki kan. Terus berdebat anaknya. Tapi di akhir surat itu tuliskan apa, Pak? Nah, ayah tahu kalian pasti berdebat antara mau memakaikan atau tidak. Kalau yang mau memakaikan karena ingin wasiat dari menjalankan wasiat ayah, tapi tidak ingin memakaikan kenapa? Karena malu nanti dilihat semua orang, masa kaos kakinya bolong. Terus apa, Pak? Itulah, nak, begitulah kehidupan. Itu kata ayahnya kan, kaos kaki bolong aja kalian tidak rela untuk memakaikannya kepada ayah, dan ayah pun tidak akan bisa membawa kaos kaki bolong itu ke dalam kubur. Ya, ayah bawa mungkin apa, Pak? Amal saja. Gitu. Jadi harta itu memang tinggal. Orang kaya segala macam, dia pakai mobilnya 4 segala macam, ada enggak satu dibawanya ke kuburan? Ada. Jadi untuk apa sombong dengan harta? Mungkin karena kecantikan. Dah mulai. Alhamdulillah. Karena kecantikan, kekuatan, karena banyak pendukung bisa jadi sombong. Kesombongan terlihat dari apa, Pak? Memalingkan wajah, memandang dengan mata
merendah. Ini ciri-cirinya, walaupun itu sebenarnya dari hati awalnya, penyebabnya hati. Menundukkan kepala, duduk bersila sambil bersandar kalau dengerin orang. Terlihat juga dalam kata-kata intonasinya serta memaparkan kalimatnya memberat-beratkan orang. Kemudian dia ingin orang itu berdiri untuknya. Kalau dia datang orang berdiri gitu kan. Dan tidak mau berjalan kecuali ada orang yang berjalan di belakangnya. Nabi suka nggak Pak? Kalau ada orang datang kemudian sahabatnya berdiri, suka nggak Pak? Walaupun itu dibolehkan, mungkin kita kan hormat juga Pak ya sama orang tua kita, berdiri gak masalah kan, salaman ya. Tapi Nabi suka nggak? Nggak suka. Supaya apa? Hilang rasa sombongan. Dia tidak berjalan kecuali orang lain bersamanya, misalnya kalau ada pengikut-pengikutnya di belakang. Tidak mengunjungi siapapun, karena apa Pak? Sombongannya, nggak mau dia kunjung-kunjung sama orang. Terus menolak bila ada orang yang duduk atau berjalan di sisinya. Sikatnya nggak boleh, di belakang boleh, tapi di sisi nggak boleh. Biar apa Pak? Dianggap tidak sama rata. Menolak membawa barang, nih itu kan kata Imam Ghazali gitu. Menolak membawa barang dari mana Pak? Dari pasar ke rumahnya, itu pun dianggap bisa jadi sombong. Bawain barang-barangnya, bawain. Wah, dia melenggang ya. Itu ada semuanya, rata-rata di pejabat ada semua Pak. Jadi pejabat ini kadang-kadang ada baiknya, ada nggak baiknya Pak ya. Pak ya. Kalau nggak baiknya dia ada cercah apa Pak? Nilai kesombongan di situ. Ya kan? Handphonenya dibawain segala macam, bawain. Saya dulu pernah Pak jadi petugas haji dulu ketika masih mahasiswa. Saya tidak ceritakan, ada satu bupati, dia itu sebenarnya di bis nomor 10 kan, bis nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor berapa Pak? 10. 1 sampai 10. Dari ketua kloternya, karena saya di petugas bandara, dibilang sama ketua kloternya, kenapa kok dia pilih bis ke-10 Pak? Karena kan kalau dari hotel bis ke-10 pasti bis yang terakhir berangkat, ya kan? Jadi orang sudah berangkat duluan, dia terakhir berangkat, berarti dia nggak terlalu lama nunggu, ceritanya gitu kan? Kan dia bis yang 10 berangkatnya harusnya kalau masuk bandara siapa yang duluan Pak? Yang bis 1 lah ya, pasti bis 1. Tapi enggak, pas ketika sampai bandara dia baru sampai, ketua kloter langsung bilang sama saya, Pak, dahulukan bis 10. Saya bilang SOP-nya yang pertama datang itu yang masuk duluan. Yang pertama datang yang mana Pak? Bis 1, ya kan? Tapi yang minta diduluin yang mana? Bis 10. Dia terakhir datang tapi minta duluan. Kenapa Pak? Karena di sana ada bupatinya. Begitu ya Pak. Karena itu disuruh sama ketua kloter, kita kerene oke aja kan? Bis 10 masuk dulu bis 10. Oh, apa nih Pak? Bupatinya ini karena terbiasa membawa tentengannya tidak dibawa. Dicoba-cobanya juga di mana? Di bandara itu. Katanya ada yang bawain, kan seharusnya tentengan itu siapa yang bawa? Ya sendiri-sendiri. Karena itu akan ditimbang sendiri-sendiri kan? Kalau enggak dia dibiarin di atas bis. Dia udah masuk, udah naik pesawat. Orang sudah naik pesawat, dia turun lagi sendiri. Kejar-kejar lari. Dia ingat apa? Ingat apa? Tentengannya itu ada emas 2 kilo mungkin di dalamnya kali ya. Ini masih ada di atas bis, nggak ada yang bawain. Apa sebab nggak ada yang bawain? Ya nggak ada aspi di situ, nggak ada, harus bawa sendiri. Pergi lagi dia ke atas, saya ketawa aja sendiri. Itulah sosok mantap, kepengen duluan, akhirnya terakhir pula kan masuk pesawat jadinya, saya kan. Itulah mati saya ketawa aja, mati saya ngeliat, udahlah itu gopo-gopo dia Pak, mengejar pesawat supaya tidak ketinggalan. Saya ketawa saya ngelihat, itulah sombong, bawa-bawalah sombong. Tuh kata saya kan, ke sini kan dilihat kan sama Allah dalam hati saya aja, tapi saya nggak berani ngomong sama dia. Harusnya kan saya ceramai dikit tuh, sini lah Pak, duduk dikit sebentar, agak 5 menit saya ceramai Bapak kan, tapi saya nggak berani. Ilah, gitu lah. Udah besar Pak, terbuka Pak. Bapak kepengen bertanya atau pulang atau makan aja kita dulu. Silakan Pak. Salam.
Hmm. Daripada iblis. Asik. Baik Pak. Pertama tadi apa? Apa lagi? Demokrasi kan biasa apa tuh, menampakkan diri siapa saya gitu Pak ya. Apakah itu tidak termasuk kesombongan? Maaf ya Pak ya. Tapi kan cerita kita tadi sombong itu mulainya dari mana Pak? Dari hati. Tapi kalau seandainya dia menampakkan diri supaya apa tuh ya? Orang tidak salah memilih bukan dari keinginan hatinya menyampaikan itu, tapi memang apa namanya itu ya? Memang kayak gitu, memang apa tuh prosedurnya begitu. Kayak misalnya Bapak melamar kerja, lamar Bapak kerja, Bapak kan harus buat apa Pak? CV dan pengalaman pengalaman apa? Pengalaman Bapak harus kan apa bukan pengalaman juga apa namanya itu? Bisa CV, kurikulum vitae, bisa jadi apa ketangkasan Bapak, apa kepandaian Bapak kan harus dijelaskan di situ. Berlalu. Ya. Oh, ini berarti janji. Janji saya akan begini, saya akan begitu gitu kan? Ya, mampu begini, merasa mampu begitu. Tergantung niat. Kalau memang dia niatnya adalah untuk mengelabui, kemudian ingin itu sombongnya, kenalah dia itu, kena sombongan. Jadi bedanya jadi niat dia Pak ya, di hati lebih main permainan hati. Memang walaupun terlihat kita akan bisa melihat dari gerinya atau rekam jejaknya. Ini ngomong aja nih orang, realita tidak ada. Janji 49, 2 cuma direalisasikan, yang lain enggak. Itu gitulah kira-kira. Jadi Pak tergantung apa Pak? Nih hati, gantung hati sebenarnya. Terus tadi Bapak bertanya tentang iblis itu kan cuma satu kesalahannya, apa itu? Sombong. Tapi itu adalah puncak kesalahan walaupun satu. Tapi ulama mengatakan begini, kenapa iblis itu, tapi mengatakan ulama, iblis itu tetap dia azabnya lebih berat ketimbang jin dan manusia yang lain. Ulama mengatakan kenapa begitu? Kata ulama, padahal pernahkah kalian melihat bahwa iblis itu berzina? Enggak ada riwayat, karena kan dia gaib. Kalau gaib itu pasti ada, kalau enggak Al-Quran, panduan Quran, kalau enggak panduan hadis, karena dia gaib. Kalau gaib enggak bisa ngomong kan kita, ya kan? Pernah nggak kita melihat bahwa iblis itu pernah nipu? Ada nggak? Korupsi? Ada nggak iblis? Pernah bunuh? Ada nggak? Jawabannya nggak ada riwayat. Terus kenapa kok dia dikerak-kerak api neraka paling berat siksaannya? Apa jawaban ulama? Karena seluruh dari kejahatan manusia berawal dari iblis yang membisikkan. Jadi Pak, ternyata membisik-bisikkan itu pun ikut dapat dosanya juga, walaupun dia tidak melakukan. Tuh bunuhlah tuh, kamu kan sakit hati sama dia, bunuhlah. Kamu kan ditipu, tipulah dia tuh biar dapat duitnya. Itu siapa yang bisikkan? Iblis. Jadi sombong itu penyebab dosa, dia adalah dosa besar, kemudian akan merembet ke yang lain-lain. Jadi iblis itu tetap nerakanya lebih panas daripada manusia dan jin yang lain. Apa sebab? Karena seluruh kejahatan bermula dari iblis itu yang membisikkan. Makanya Pak, kalau ada yang suka bisik-bisik kan, itu kena juga dia dosanya. Namanya dosa mengalir, dosa jairiyah, seperti pahala yang mengalir kan. Makanya Pak hati-hati kalau Pak bikin dosa. Kalau dicontoh sama orang nanti gimana Pak? Mengalir dosanya terus. TikTok segala macam ya. Bapak nanya lagi silakan. Ini kan kita suruknya belum ya, belum bunyi? Belum bunyi kan? Jam berapa bunyi? 6:30. Jam 7. Bapak dah marah aja bawahnya. Jangan marah-marah begitu. Jam berapa bunyinya Pak? Udah bunyi tadi belum? Enggak bunyi.
Tolonglah bunyikan dikit biar senang. Bunyi aja. Pandai. Oh, jadi alarmnya pintu sekarang ya. Silakan, Pak. Nah, ya boleh lah. Tafakur. Ya, Nabi juga ngomongnya begitu sih. Nabi itu kata-katanya apa? Tadabbur atau Quran mengatakan afala tadabbarunal Quran. Jadi istilahnya itu sudah dari Al-Quran, dari Nabi juga. Jadi orang tinggal apa Pak? Tinggal melanjutkan kata-kata tadabbur. Tadabbur tuh iya. Afala ta'qilun. Biasanya kalau kata-kata afala ta'qilun, afala tafakkarun itu biasanya ada kalimat-kalimat hina. Apa tuh kalimat-kalimat hinaan di depan? Hinaan atau apa ya, Pak ya? Ancaman. Ancaman-ancaman dulu di depannya, habis itu ditutup sama Allah apa? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Biasanya Pak, itu ancaman dulu. Tapi kalau tadabbur itu biasanya Bapak kata-kata indah dulu diucapkan sama Al-Quran, kemudian baru kata-kata afala yatadabbarunal Quran. Biasanya makanya tadabbur itu dia lebih kepada mengungkap keindahan-keindahan kedalaman isi Al-Quran. Tapi kalau tafakkarun ta'qilun itu biasanya Allah marah, habis itu kata-katanya apa? Makanya karena kata-kata ta'qilun ini sebenarnya istilah aja ya. Istilah menata hati. Lebih kepada hati daripada ke akal, karena merawat hati lebih mantap daripada melawat. Alhamdulillah, makasih ya Pak jawabannya. Ada lagi Pak, silakan. Neraka? Nah, ini pelajaran kita di atas kiroh ya Pak ya. Belum tahu saya Pak. Neraka takut sama neraka nggak ada, karena dia masing-masing sih dia ya. Neraka ini masing sini, neraka ini masing sini. Belum tahu lagi informasinya Pak. Kemarin kita sudah sebut berapa tingkatan neraka udah ya. Tapi neraka itu tidak saling memakan. Apa sebab? Karena mereka masing-masing. Nah, itu cukup ya Pak ya. Mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan Bapak terhindar dari penyakit sombong ini. Ada mana ya? Bisa nggak ya Pak ya? Maaf ya sedikit lagi Pak. Gimana cara menghilangkan sombong tuh Pak? Terapinya gimana Pak? Congkel semua penyakitnya itu Pak. Potong ke akar-akarnya. Itu caranya Pak. Coba kan? Ayo kan Pak. Kita ini kalau Bapak kalau ingin sombong nih, ingat lagi Bapak ini hina. Sebenarnya kita semua berasal dari hina. Jadi nggak perlu nyombongkan ini. Kemudian apa? Menundukkan kesombongan yang muncul karena sebab-sebab tertentu. Jadi setiap sebab itu muncul Bapak tunduk terus kayak gitu caranya. Ya, contohnya misalnya Pak, karena nasab atau karena keturunan. Terapinya Bapak, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad itu nasabnya paling bagus tapi tidak pernah. Dan nasab itu bukan pilihan tapi apa? Ketentuan dari Allah. Jadi takdir. Jadi nggak perlu disombongkan. Masa Bapak misalnya bernafas nih, saya bisa bernafas tuh, sombong nggak kita? Gimana mau sombong? Itu dari Allah kok. Ujub karena apa tuh? Pendapatnya keliru misalnya. Terapinya gimana ya Pak? Gimana supaya pendapat Bapak itu ada yang katakan, misalnya ini sebenarnya saya pendapat ini bukan karena pintaran saya, tapi karena dapat dari Al-Quran dan kan kita ini sebenarnya aslinya nggak punya ilmu Pak, aslinya nggak punya ilmu, kemudian dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sombong? Pokoknya Pak, setiap kali misalnya muncul dari keturunan, Bapak harus lihat bagaimana hinanya itu. Kemudian yang kedua, muncul dari akal. Bapak harus tahu akal Bapak ini siapa yang ngasih? Allah. Coba kalau seadanya Allah buat Bapak gimana? Dibuat gimana Pak? Dibuat sama Allah ilah ingatan. Seprofesor itu ilah ingatan gimana bentuknya? Lucu nggak Pak? Lucu sekali. Padahal dia baru ngomong nih, dia ngomong berapi-api nih. Habis itu dia hilang ingatan, ngangu aja dia. Ditanya sama orang, Pak Prof, ngomonglah Pak Prof. Kamu siapa ya? Kan lain jadi orang gila, kan lucu. Sedikit aja. Jadi harus Bapak ingat. Jadi cara ini kan.
Dah, kayak gitu aja Pak ya. Nanti ujub lagi segala macam sifat ujub dan terapinya ya. Nah, pokoknya gitulah. Ini Bapak harus ingat hadis-hadis Nabi ini. Apa barang siapa yang ingin berdiri untuk kesombongan maka silakan dia memilih tempat neraka. Berdiri saat orang-orang datang, gitu kan? Berdiri kalau saat orang datang tidak pernah melakukan ini Nabi. Ana suka tidak ada orang yang lebih apa Pak? Ini untuk berdiri nih. Karena Allah cintai melebihi Rasulullah. Bila mereka melihat Rasulullah datang, mereka tidak pernah berdiri. Apa sebab? Karena Rasulullah tidak suka. Kemudian terakhir, para ulama berkata, dianjurkan kalau untuk bapak, ibu dianjurkan untuk berdiri. Jadi pokoknya gini Pak ya. Pokoknya kalau ada sifat-sifat sombong itu harus dicongkel ke dalamnya. Kalau ada penyebabnya harus dihilangkan. Misalnya Bapak kalau misalnya sombong gara-gara harta, Bapak tinggalkan aja harta itu biar enggak sombong. Bapak sombong gara-gara baju, ya buka baju Bapak tuh, ganti baju baru yang lain. Pokoknya itu penyebabnya. Terima kasih ya Pak ya, mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak paham ya, bisa dirubah sifat sombong. Ini terakhir dari yang binasa. Besok kita masuk ke bab bawah nih Pak. Bab baru itu tentang apa? Tentang hal-hal yang baik yang harus dijalan, yang namanya munjiat. Kalau ini kan pelajarannya selama beberapa kali pertemuan ini hal-hal yang menakutkan terus, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Tapi besok apa yang harus dilakukan biar sukses? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.